Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi di materi hari ini ada dua ya. Saya share. Yang pertama materi ini, terus yang lagi satu ada ini. Jadi silahkan di-download dulu keduanya. Jadi sambil jalan, silahkan di-download. Saya mau jelasin materinya langsung. Jadi hari ini kita di materi Jarkom aja. Terus praktikum minggu depan kita ketemu di lab ya. Oke. Yang mulai jadi hari ini saya akan bahas tentang IP address dan subnetting. Tapi IP address kan sudah di pertemuan sebelumnya ya, sebelum UTS. Jadi hari ini kita fokus di subnetting. Nah, kalau IP address, kalau kita bahas ulang, jadi akan memberikan sebuah identitas unik gitu bahasanya kepada host yang terhubung ke dalam jaringan kalian. Jadi biasanya IP address itu melekat pada network interface card-nya. Jadi NIC ini bisa berupa kartu jaringan untuk kabel atau kartu jaringan yang nirkabel. Terus IP address ini adalah bilangan biner yang jumlahnya 32 bit. Dia dibagi ke dalam 4 blok ya. Di mana masing-masing blok ini bernilai 8 bit. Nah, mungkin kalian sudah mengenal tentang network ID dan host ID ini. Ini susunannya, jadi nanti ini sudah pernah dibahas, jadi kita lebih fokus ke subnettingnya ya. Ini cuma review aja. Oke. Kita masuk ke subnetting. Jadi kalau subnetting itu disebutnya adalah proses pemecahan sebuah network ID menjadi sub network yang kecil. Jadi kalau bahasanya saya buka di Cisco ya. Ini biar tergambar aja. Jadi kalian nggak usah ikutin dulu. Jadi biar terbayang aja. Oke. Jadi kalau misalnya network biasa tanpa subnetting gitu bahasanya, dia bakal seperti ini. Ini misalkan ini IP address-nya adalah 1.1 ya. Terus di sini 254. Nah, ini masih dalam satu network ya, karena ini masih menggunakan network ID yang sama. Ini saya anggap ini yang tanpa subnetting. Jadi selama komputer itu memiliki network ID yang sama, terus host ID-nya berbeda, dia masih termasuk ke dalam satu network yang sama ya. Jadi kalau bahasanya seperti ini bisa koneksi sebanyak 254 host. Jadi ada 254 host. Saya bikinin kotak lagi satu. Nah, untuk proses subnetting nanti dia skemanya seperti ini. Jadi kalian
misalkan nanti mau bikin skema, jadi dia tetap di dalam satu area network. Coba nanti kita lihat perbedaannya ya. Ini biar kalian kebayang dulu. Terus saya coba buka. Ini kita coba hubungkan. Nah, modelnya seperti ini. Ini satu. Nah, nanti dengan subnetting dari 254 host ini, nanti IP address-nya tetap menggunakan network ID awalnya, cuman nanti kita bisa pecah dia. Misalkan di sini hanya 2 komputer gitu ya. Ini 1.1, terus yang di sebelah sini ini 1.2 gitu misalkan. Nah, kalau skupnya kita batasi cuma 2, nanti 4 komputer ini, walaupun dia dalam satu network kabel ini ya, dia tidak akan bisa terkoneksi. Nah, beda dengan ini. Jadi kalau kalian set dari angka 1 sampai 254, ini kalian tambahin lagi gitu ya maksudnya, lagi 200 komputer, network ID-nya masih sama, ini masih bisa terhubung, jadi masih bisa ngeping ke semuanya. Nah, kalau sudah menggunakan subnetting, ini yang subnetting. Ini yang subnetting. Di sini kalian bisa ngatur scope jumlah hostnya yang terhubung. Jadi misalkan di sini hanya 2, terus nanti kalian mau set dia jadi misalkan terus di sini cuman bisa 10 misalkan. Nah, jadi 12 terus yang di sini kalian mau ngesetnya ini terlalu sedikit. Oke, ini kita bisa ngeset jadi 100. Misalnya 20. Di sini 120. Ya, sudah tanggapannya. Nah, walaupun menggunakan network ID awal yang sama, antara network ini, dan network ini tidak bisa terhubung. Ini tidak bakal bisa terhubung. Karena kalau proses subnetting seperti tadi, dia akan memecah menjadi beberapa subnetwork. Ini subnetwork, ini subnetwork, ini subnetwork. Kalau kalian lihat dari yang tanpa subnetting 1 sampai 254. Nah, ini juga sama ya. Kalian bisa ngesetnya nanti 1 sampai 254 IP address-nya. Cuman nanti yang bakal berubah subnet mask-nya. Di sini subnet mask-nya pasti default-nya. Nah, nanti di sini ini subnet mask-nya akan beda-beda. Kita sebut aja XXX dulu ya. Sini ada lagi gitu. Nah, di sini mudah-mudahan sudah mulai terbayang. Jadi kalau proses subnetting dia akan menghasilkan sebuah subnet mask baru. Jadi kalau kalian bikin 4 gitu, jadi subnet mask-nya kemungkinan berbeda di 4. Atau bisa sama, cuman kalaupun subnet mask-nya nanti sama gitu ya, jadi dia akan diatur dari stat IP dan NIP-nya ini. Jadi dari IP address awal yang masuk dalam scope network ini sama IP address akhirnya. Itu nanti yang membedakan. Nanti di sini ada IP address awal, ada IP address akhirnya.
terus pindah lagi ke sub network ini sama juga, terus pindah lagi ke sini. Nah, kalau nanti kalian ngeping antara ini dengan sub network ini nggak bakal bisa. Kecuali nanti switch ini kalian tambahin router di sini. Jadi balik lagi ke materi awal. Untuk menghubungkan network yang berbeda, kalian menggunakan router di sini. Nah, itu mudah-mudahan terbayang. Jadi kita lanjutkan dulu. Nah, nanti jadinya seperti itu ya. Jadi kalau proses subnetting akan menghasilkan subnetwork yang baru, sehingga nanti akan ada network ID baru di network ID awalnya. Nah, terus tahapan dalam proses subnetting itu saya bagi ke dalam tiga tahapan ya. Jadi yang pertama, kalian harus tahu dulu berapa jumlah host yang bakal terhubung ke dalam network kalian. Nah, ini kalian bisa lihat di tabel ini, di bagian jumlah host ini. Jadi kalau misalkan kalian ini belum nilai murninya ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah host ini, kalian harus kurangi 2 dulu untuk tentuin. Misalkan kalian cuma mau bikin 2 komputer yang terkoneksi, nanti kalian gunakan yang subnet mask ini. Jadi di sini hanya bisa 2 ya. Ini 4 ini masih include dengan network ID dan broadcast IP-nya. Jadi host validnya cuma bisa 2. Nanti gunakan yang ini. Nah, kalau yang biasa kalian set di Cisco kemarin ya, sebelum-sebelumnya, termasuk sampai di UTS kemarin, itu masih pakai yang default ini. Mudah-mudahan masih ingat dengan angka ini ya. 255.255.255.0. Jadi di subnetting ini kalian sudah harus tahu tentang notasi. Jadi kalau ada subnet mask seperti ini, titik 0 belakangnya, jadi itu adalah notasi IP address 24. Jadi ini adalah tipe address kelas C ya. Ini adalah tipe address kelas C, ini kelas B, ini kelas A. Nah, kalau kalian lihat di sini, jadi kalau dia notasinya 24 atau dia kelas C, dia maksimal adalah 254 host. Ini ingat dikurangi 2 ya. Nanti kalau kalian mau misalkan ada case kalian menjadi sebuah network admin gitu ya, terus di perusahaan kalian requestnya misalkan Pak bisa nggak di network saya ini hanya bisa terkoneksi hanya 2 komputer saja. Jadi nanti kalau ada 3 komputer, walaupun dia colok kabel atau connect ke sinyal sinyal wirelessnya, itu tidak akan bisa terkoneksi dengan 2 komputer yang sudah connect. Jadi jawabnya bisa ya. Jadi nanti kalian gunakan subnetting ini. Nanti kita coba di di proses subnettingnya aja ya. Jadi di sini nanti kalau kalian mau fungsinya tabel CDR ini, kalian bisa lihat subnet masknya yang baru, terus jumlah hostnya. Nanti kalau saya biasanya nentuin jumlah hostnya dulu, baru lihat subnet masknya, atau biasanya lihat notasi dulu, baru lihat subnet masknya, nanti baru lihat notasi biner ini. Tuh. Nanti dicoba ya. Terus ini biasanya tahu jumlah network ini adalah menentukan banyak divisi. Jadi kalau misalkan di hotel kan ada divisi marketing, accounting,
divisi IT, divisi kitchen, security, dan lain sebagainya. Ini jumlah network ID. Atau banyaknya divisi di dalam instansi tersebut gitu bahasanya. Oke, nanti bakal ketemu subnet dan ring IP-nya. Jadi dari dari proses subnetting ini kalian akan menemukan subnet mask dan ring IP baru. Jadi kalau awalnya adalah dari 1 sampai 254, itu dia akan terpecah. Ini slide saya tampilin tabelnya. Jadi biar lebih jelas, saya kasih file mentahnya aja. Akan di-download di Google Classroom ya. Nah, ini adalah proses konversi. Jadi sebelumnya juga sudah saya singgung ya. Jadi kenapa jumlahnya 255? Ini mudah-mudahan kalian sudah tahu. Jadi kalau di awal IP address itu terdiri dari 32 bit, terus masing-masing bloknya adalah 8 bit. Nah, di 8 bit ini semuanya bernilai 1. Makanya menjadi 255. Dan di sini kalau kalian lihat di tabel CDR ini pasti 255 di sini. Nggak ada lebih dari 255. Karena ini pasti nilai bitnya bernilai 1 semua. Oke, ini sudah kalau proses konversi mungkin tidak perlu dipelajari karena nanti akan sering melihat di tabel CDR ini. Terus ini rumusnya, nanti kalian bisa lihat. Cuman saya tidak bahas ini. Saya akan langsung masuk ke contoh subnetting aja. Oke. Nah, sekarang kalian bisa buka Word kalian. Atau kalau nggak join pakai laptop atau komputer, bisa pakai kertas kalian ambil. Nanti kita coba subnetting bareng-bareng. Jadi case pertama adalah case 1 ya. Kita punya sebuah, ini kurang gede ya. Oke, kita punya sebuah network ID awal misalkan ini 10 misalkan ya. 10.0 notasinya 24. Nah, ini subnet masknya adalah, ada yang tahu? Subnet mask notasi 24 adalah ini ya. 0 ini. Pelan-pelan dulu. Oke. Nah, terus kita ingin host maksimal. Ini bahasanya host maksimal yang terhubung ya. Kalau yang ini kan masih 254. Jadi kita ingin misalnya maksimal adalah 126 host. Gitu, misalkan 26 host. Jadi kita sudah masuk ke langkah subnettingnya. Yang pertama, konversi dulu notasi network ID awalnya. Jadi dari awalnya ini akan berubah menjadi, kalau kita lihat ya. Jadi kita maunya nanti kalau yang ini kan 254 host ini. Ini maksimal jumlah host maksimal notasi 24 ya. Notasi 24 ini adalah 254 host. Nah, kita inginnya tidak 200 orang yang terhubung ke dalam network kita ya.
tapi kita mau batasi sebanyak 126 aja. 126 host. Nah, pertama, kalian harus konversi ini dulu. Jadi ini tetap ininya yang akan berubah. Sehingga subnet masknya akan berubah. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel CDR, kalau hostnya 126, itu notasinya akan berubah menjadi ini ya, notasi 25. Kebayang nggak? Kalau nanti ada bingung, ada pertanyaan, langsung aja ya. Langsung aja. Langsung aja open mic. Oke. Jadi awalnya 254, kalau kita cuma ingin menjadi 126 gitu ya, 126 host. Jadi kita harus rubah notasi 24 ini menjadi notasi 25. Sehingga nanti network ID kalian itu akan menjadi seperti ini. Notasinya menjadi 25. Sehingga subnet masknya akan berubah menjadi, kalau notasi 25 nanti balik lagi ke sini. Jadi 128. Gini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi awalnya kita punya yang 10.0 network ID awalnya dengan notasi 24. Nah, kalau notasi 24 ini dia maksimal hostnya adalah 254. Jadi sebanyak 254 selama dia terhubung ke dalam network kalian itu bisa bagi file gitu bahasanya. Bisa ngakses file sharing kalian. Nah, gitu. Nah, ternyata itu nggak aman. Terus kalian berpikir, bisa nggak jumlah hostnya dikurangi menjadi 126? Itu ternyata bisa, kita bisa lakukan subnetting ini. Nah, gimana caranya? Jadi kita rubah dulu notasinya. Jadi cari notasi yang mendekati 126 ini. 126 host ini. Kembali ke tabel CDR. Jumlah host yang bisa mencakup 126 gitu misalkan, itu adalah notasi 25 ini. Kalaupun nanti ini mau kalian ganti misalkan, ini menjadi 100 host gitu misalkan. Tetap aja, jadi cari yang mendekati dulu ke 100 ini. Kalau 64 kan kita kekurangan ya, jadi tetap aja di sini. Kalau misalkan nanti ada kebutuhannya 65, jangan pakai yang notasi ini. Atau 64 gitu, jangan pakai yang notasi 26. Jadi kalau misalkan mau dipecah jadi 64, jadi 64 ya. Ini nggak bisa kita pakai ini ya, kita nggak bisa pakai yang notasi 26. Karena ini kan jumlah host maksimalnya adalah 62. Ini ingat dikurangi 2 dulu. 62 host maksimal di notasi 26 ini. Oke, jadi kita pakai yang notasi 25. Ini saya ubah aja ya. 102 dari 8. Oke, notasinya ketemu, otomatis nanti kalian ketemu dengan subnet mask yang baru. Jadi kalau subnet mask awalnya adalah 0, nah sekarang subnet mask kalian udah 128. Jadi nanti kalau ngeset di sini, di komputer gitu ya, ini sudah nggak bisa kalian tab aja. 1.1. Nah udah nggak bisa kayak gini. Ini terus kalian close. Karena di proses subnetting, subnet mask ini di set manual. Jadi kalau misalkan dirubah 128, nah ini error. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau sudah menggunakan subnetting ini. Oke, selanjutnya apa? Jadi selanjutnya kita harus tahu dulu oktet terakhir dari subnet mask yang sekarang ya, dari subnet mask yang baru. Jadi itu adalah 128.
Jadi nilai desimal oktet terakhir subnet mask yang baru ini adalah 128. Nah ini ya 128. Nah habis ini kalian lakukan konversi biar dia menjadi biner ya, menjadi biner. Jadi nggak usah cari kalkulator atau buka Google. Nah di sini sudah ada. Jadi kalau dia nilainya 128, nilai binernya adalah yang ini. 255 yang ini, 255 yang ini yang ini. Nah yang 128 itu yang ini, di bagian akhir ini. Jadi nilai binernya ini konversi nilai desimal menjadi nilai biner. Ingat ya, jadi jumlahnya adalah 8 bit. Jadi pasti ada 8 nilai binernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 4. Oke, lihatnya di sini ya. Jadi notasi 25 yang baru kita dengan subnet mas 128 itu nilai binernya adalah ini. Nanti kalau misalkan kalian pakai notasi 30 terus subnet masnya terakhirnya adalah 252, nah binernya ada di sini. Itulah fungsi dari tabel ini. Jadi sebagai alat bantu kalian dalam proses subnetting. Terus udah tahu ini selanjutnya apa? Kita balik ke slide ya. Nah sekarang kita nentuin berapa jumlah subnetwork yang dapat dibentuk dari notasi 25 ini. Jadi kalau awalnya ini kan satu network ya, notasi 24 ini cuma bisa satu network saja. Nah, kalau yang notasi 25 karena ini sudah berkurang jumlah hostnya, jadi kalau kalian menggunakan notasi 25, kita bisa membentuk beberapa subnetwork gitu bahasanya ya. Jadi yang pertama, rumus menentukan jumlah subnetwork. Ini pakai 2 pangkat X, 2 pangkat X. Di mana X adalah X-nya itu adalah dari 8 bit ini jumlahkan bit yang bernilai 1. Nilai X adalah bit yang bernilai 1. Jumlah bit yang bernilai 1. Oke. Nah, sampai di sini hasilnya adalah 2 pangkat. Ini 2 pangkat berapa? X-nya. Ada berapa bit yang bernilai 1 di sini dari 8 ini? Hanya ada 1 ya. Hanya ada 1. Hanya ada 1 sehingga 2 pangkat 1, 2. Jadi nanti kalian bisa membentuk 2 buah network. Jadi kalau di sini subnetwork 1, subnetwork 2. Ini coba saya hapus saja ya. Nanti jadinya seperti ini. Dari awalnya 1 ini, jadi sekarang kalian sudah punya 2 subnetwork ini. Selanjutnya adalah
eh, apa namanya? Menentukan jumlah host validnya di tiap subnet. Jadi kita udah tahu kita bisa membentuk apa namanya? Dua buah subnetwork. Nah, sekarang host host address-nya itu adalah rentang dari 192.1.1 sampai dengan 192. Ini masih ya, karena kita belum selesai subnettingnya. 1.254. Nah, dari rentang IP address ini nanti kita bakal menentukan nih mana IP address yang menjadi subnetwork 1, mana IP address yang menjadi subnetwork 2. Nah, gitu. Mudah-mudahan kalian paham. Rumus menentukan range jangan jumlah host tiap subnetwork. Ya. Jadi rumusnya ini pakai 2 pangkat Y minus 2. Nah, di mana Y? Y ini adalah jumlah bit yang bernilai 0. Ini ya. Tetap kalau yang subnetworknya ngambilnya dari ini, yang apa namanya, jumlah hostnya juga dari ini. Oke, ini berapa? 7 ya. Ini ada 7 jumlah bit yang bernilai 0. Jadi di sini sehingga jawabannya adalah 2 pangkat 7 minus 2. Ini jawabannya adalah 126. 126. Jadi kalau balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Nah, angka-angka ini didapatnya dengan rumus seperti ini ya. Tapi kalau yang ini dia belum dikurangi 2 ini. Jadi kalau 2 pangkat 7 kan 128. Jadi ini 128. Jadi notasi 25, hostnya adalah 128. Tapi yang bisa digunakan ditanam gitu ya, ditanam ke dalam komputer, laptop, dan lain sebagainya, itu cuman 126. Karena nanti satu dipakai network ID, terus sama broadcast IP. Oke? Terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan menentukan block size. Jadi block size ini network ID berikutnya. Jadi kan awalnya kita cuma punya network ID-nya 1 ya. Nah, padahal kita bisa bikin 2 nih. Dua subnetwork. Otomatis nanti akan ada subnetwork baru. Nah, tentu saja dengan subnetwork baru ini memiliki network ID yang baru juga. Nah, cara nentuinnya adalah dengan rumus block size ini. Block size. Jadi ngitungnya, ini balik lagi ya. Ngitungnya adalah 256 dikurangi. Nah, ini balik lagi ke nilai desimal bit terakhirnya atau oktet terakhirnya. Nah, di sini. Ini dikurangi 128. Sehingga nanti hasilnya adalah 128. Nah, ini baru prosesnya ya. Ini baru prosesnya. Nah, sehingga nanti kalau hasil subnet itu jadinya seperti tabel ini. Jadi kalau kita buatkan tabelnya, karena ini sudah selesai ya prosesnya,
kita sudah tahu bahwa kita cuma bisa membuat 2 buah subnetwork. Terus hostnya itu di dalam satu subnetwork itu ada 126, subnetwork 2 ada 126 juga. Nah, ini nanti kita lihat fungsinya ya. Saya mau tambahin tabel dulu. Oke, di sini jadi ada network subnet 1 ya, subnet 1, terus di sini subnet 2. Di sini rinciannya adalah network ID, terus nanti ada bahasanya start IP, terus ada end IP, terus ada broadcast IP, sama subnet mask. Oke, subnet masknya kalian sudah tahu, ini bakal berubah menjadi subnet yang baru ya. Oke, ini subnet yang baru. Nah, network ID-nya adalah yang pertama tetap ini. Karena kan awalnya kita punya yang seperti ini, 10.0 notasi 25 ini. Jadi ini tetap. Nah, di subnet kedua, otomatis kita perlu net ID nih. Net ID subnet kedua. Nah, caranya adalah dari subnet 1 ini, blok terakhirnya, nilai desimal blok terakhir ini, kalian tambahkan dengan nilai yang kalian dapatkan dari rumus block size ini. Oke, sehingga nanti hasilnya adalah 10.128. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang bingung? Oke, belum ketahuan ya. Oke, kalau sudah seperti ini, jadi subnet terakhir kalian itu pasti broadcast IP-nya adalah 255. Pasti ya. Kalau misalkan nanti ada 10 net hasilnya. Subnet terakhir itu broadcast IP-nya pasti 255 ini. Itu pasti 255 nilainya. Nah, terus gimana caranya menentukan sisanya ini, kolom-kolom sisanya ini? Nah, untuk menentukan broadcast IP di subnet 1, subnet 1 ya, kalian bisa kurangi nilai bit atau blok terakhir ini dengan nilai 1. Dengan nilai 1. Jadi nilainya adalah 10.127. Ininya dikurangi 1 ya nilainya. Nah, untuk start IP ya, yang ini, nilai ini kalian tambahin 1. Jadi nanti jadinya seperti ini. Begitu juga dengan ini. Nah, terus NIP-nya jangan ditambahin ini ya. Jangan ditambahin yang start IP-nya. NIP-nya dapat dari broadcast IP kalian kurang 1 bit terakhir ini atau blok terakhirnya. Jadi nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah tabel subnetting yang sudah selesai. Nah, kalau kita coba ya, kalau kita coba bawa ke sini, jadi di sini ada 10.1 ya. Saya pakai yang ini subnetnya sudah sama. Ini saya coba pakai NIP-nya aja 10.126. Ini nggak bisa, harus rubah. Nah, kalau saya coba ping ya, ping
10.1. Nah, ini kan replay ya. Ini replay. Terus di sini saya akan coba set di sini 10.129. Ini berubah. Terus yang ini dia akan menjadi 254, ini berubah. Kok 254? 128, sorry. Nah, kalau saya coba ping, ini yang PC5 itu yang ini ya. Kita coba IP config dulu. Nah, ini IP-nya 10.254. Kalau saya coba ping ke sini ya. Ini IP address-nya 129. Nah, ini masih replay. Ini dalam satu network ya. Ini sebenarnya sudah network yang berbeda. Nah, kalau saya coba ping, nah ini kan mestinya terhubung nih. 254, ini sama ya. 254 ini dengan 1.1 ini. Nah, kita coba ngeping ke 10.1 ya. Nah, ini nggak bisa ya. Karena di sini sudah dianggap sebuah network baru. Jadi dua komputer ini nggak bakal bisa ngeping ke sini. Nah, gimana caranya untuk menghubungkan kedua network ini? Ya nanti kalian harus tambahkan switch di sini dan di sini. Terus di sini kalian ganti switch. Tapi kalau kalian ganti switch itu cuma bisa satu aja, satu komputer aja. Oke, itu proses mapping sama simulasinya. Jadi biar kebayang. Jadi sekarang kalian sudah punya dari awalnya seperti ini, Jadi ini kalau notasi 24 ya. Jadi kalau kita coba notasi 24 di sini ya. Misalkan di sini kita pakai yang notasi 24. Jadi 10.1 ini saya biarin karena notasi 24. Terus ini saya ganti jadi ini saya biarin. Kita lihat IP address-nya dulu. Terus kita ping 10.1. Nah, ini bisa ya. Karena dia dalam satu network. Jadi ada 254 host di sini. Nah, sedangkan di sini tadi kita coba, ini IP address-nya 254. Nah, ini kan IP address-nya 254. Kalau saya coba ping ke sini, ke PC2, ini IP address-nya adalah 1. Nggak bisa ya. Karena dengan subnetting kita sudah membentuk 2 buah network baru ini. Jadi kalau mau ngubungin, jadi nanti pakai router di sini. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Oke, biar saya tahu kalian bingung atau enggak, jadi saya coba kasih case ya. Ini silahkan dikerjakan dulu. Jadi saya kasih waktu kalian 10 menit. Ini case 2. Oke, ini biarin aja ya. Atau oke, ini biarin aja. Jumlah host maksimalnya tetap 254 awalnya. Terus kita ingin host maksimalnya adalah, saya balik ke CDR dulu ya. CDR, oke. 62. Kita coba 62 host. Nah, ini silahkan kalian kerjakan. Saya perlu copy ini. Nah, ini saya copy ke kolom chat ya. Silahkan. Nah, itu. Silahkan di copy ke notepad kalian.
Ini silakan dikerjakan, terus saya buatin kalian drive. Oke, gimana? Ada yang sudah bisa? Ada yang mesti buat? Saya Belum, Pak. belum. Masih bingung. Masih bingung. Bingung di mana ya? Di menentukan jumlah subnetwork yang 2 pangkat X sama dalam kurung X sama dengan jumlah bit yang bernilai 1. Oke. Jangan close mic ya. Oke, kita coba ya. Nah, sekarang siapa nih? Suar ya, Suar. Oke. Suar, kalau misalkan dari notasi ini awalnya 24, kalau kita mau jadi 62, itu dia akan berubah menjadi notasi berapa? Pertama, ini aja. Ini akan berubah menjadi notasi berapa? Kalau jadi 62, notasi 26 ya. Lihat di sini. Notasi 26. Notasi 26. Ini akan berubah menjadi notasi 26. Oke. Ini lihatnya di sini ya. Jadi kalau Udah, Pak. kita mau 62, jadi dari 24 ini kita akan rubah dia menjadi notasi 26. Sehingga subnetnya menjadi berapa? Subnet masnya menjadi 255 titik 192, Pak. 192. 192. Oke, betul. Nah, nanti lihat di sini ya. Nah, terus nilai terakhirnya kan 192 nih. Iya. Ini binernya berapa? Binernya menjadi 1, 1. Nah, 0. sisanya 0 ya. Ya, 0. Nah, sampai sini udah ya? sudah, Pak. Oke, sampai sini sudah bisa. Nah, terus sekarang kita mau tahu berapa subnetwork yang bisa kita buat ya. Jadi caranya adalah 2 pangkat X. X. X-nya berapa? X-nya adalah jumlah bit dengan nilai 1. Berapa ada nilai 1 di 8 bit ini? 2. 2. Pak. Berarti ini akan kita bisa membentuk 4 buah subnetwork ya. Oke. Nah, terus jumlah host. Sekarang kita coba jumlah hostnya. Jumlah hostnya berarti 2 pangkat Y minus 2. Benar ya? Nah, Ya, Pak. 2 pangkat Y-nya adalah jumlah bit bernilai 0. Berapa nih? 6 ya? 6. Ini minus 2. Ini jadinya balik lagi. 62. Balik lagi ke sini. Nah, sehingga nanti kalau kalian subnetting, ini bisa kalian skip. Nggak usah dicari. Karena kita sudah punya patokannya di sini. Tinggal ini dikurangi 2 aja. Nah, oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya block size-nya. Block size ini untuk nentuin next network ID-nya. Caranya gimana? Jadi 256 dikurangi, balik lagi ke sini. Nah, ini 256 dikurangi
192 Pak. Betul. Hasilnya 60 62 Pak. 64. 64. Bener ya? Bener ya? 64 kan? 6 kurang 2, 4. Bener nggak? Oke. Nah, ini udah proses subnetnya udah selesai. Jadi tinggal kita tuangkan ke dalam tabel. Jadi kita bisa bikin 4 tadi ya. Jadi ada subnet 1, terus subnet 2, terus ada subnet 3, terus ada subnet 4. Nah, di sini sama isinya. Jadi ada, bisa di copy gini ya? Oh, bisa. Oke, jadi ada net ID-nya. Net ID awalnya adalah tetap ini ya, tetap ini. Net ID awalnya tetap ini. Terus nanti subnet class-nya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, saya kecilin aja. Nah, terus net ID dari subnet 2-nya berapa? Oh, iya. Net ID-nya berapa nih? Ini kan tetap 0. Kalau subnet 2-nya apa tadi? Suar masih online? Masih Pak. Nah, net ID 2-nya berapa jadinya? Di sini. 10 titik. Kamu tambahin ini. Jadinya 10 titik 64. 64 betul. Betul, 64. Nah, di sini subnet 3-nya. Nah, dari 64 ini kamu tambahan lagi 64. Jadinya 2 128. Betul. Nah, terus kamu tambahin lagi di sini 128, kamu tambahin lagi 64. Jadinya 1 9 2. 2. Bener ya? Oke. Jadi izin bertanya Pak. Ya. Jadi setelah mendapatkan subnet kedua yang hasilnya 64, maka subnet ketiga 64 ditambah 64, maka subnet yang terakhir itu dapatnya 128 itu ya Pak? Iya betul. Jadi dari sini ya, dari sini. Nanti kan tergantung nih. Tergantung dari ini dulu. Dia bisa jadi berapa network, jadi berapa sub gitu kan. Nah, terus habis kamu nentuin ini, kamu cari ininya dulu. Cari ini dulu, block size ini. Jadi 256, ini udah pasti ya nilainya. 256 dikurangi nilai desimal dari yang ini. Pasti. Iya, Pak. Ini. Nah, terus awalnya misalkan 0 nih. Misalkan subnet ID awalnya adalah 0. Atau network ID-nya 0. Nah, otomatis 0-nya ini kamu tambahin dengan block size-nya ini. Nilai belakangnya. Begitu seterusnya sampai subnet 4 subnetwork atau jumlah subnetworknya terpenuhi. Misalkan nanti ada 10, berarti nanti ke 10-nya itu adalah kelipatan dari block size-nya ini. Gitu. Baik, Pak. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, broadcast IP di subnetwork kalian yang terakhir ini pasti nilainya adalah 10.255. Ini pasti nih. Nah, terus sekarang gimana caranya nentuin broadcast IP ini? Caranya adalah kita ngomongin yang terakhirnya aja ya. Ini biar kalian simple. Ini nulisnya full kayak gini. Tapi di sini saya simpelin aja. Caranya adalah
net ID di subnet setelahnya gitu ya. Ini kan broadcast IP di subnet 1. Caranya adalah net ID di subnet berikutnya kamu kurangi 1 nilai terakhirnya ini. Jadi di sini nilainya 63. Oke, Suar, bisa? Bisa, Pak. Nah, terus start IP-nya start IP-nya ini kamu tambahin 1. Jadinya ini 1 Terus 2 10.1 nanti. 1. Ya, saya tulis nilai terakhirnya aja ya, karena depannya kan udah pasti sama. Terus Iya, Pak. NIP-nya broadcast IP dikurangi 1 Pak. ya, Dikurangi 1. betul. Berapa jadinya? 60? 62 Pak. 62. Oke. Nah, terus kita lihat di sini. Broadcast IP-nya jadinya di subnet 2 ini berapa jadinya? 62 Pak. Kok 62? 63. Kok 63? 127 Pak. Betul. 127. Broadcast IP ini dapatnya dari ini dikurangi 1. Nah, terus start IP-nya berapa? Start IP di subnet 2 ini. 65 Pak. Betul. 65. Betul. NIP-nya 26 Pak. betul. Nah, ini mulai paham. Nah, terus biasakan ya, jadi kalau udah tabel subnetting ini simpelnya kalian cari dulu broadcast IP-nya. Nanti di sininya pasti menyesuaikan. Tapi yang pertama ini harus benar dulu. Net ID-nya ini. Kalau sudah net ID ini kan sudah pasti kelipatan dari block test ini. Nah, kalau di sini jadinya berapa? 1 Terus 91. 191. 191. Nah, start IP-nya 1 2 129. tuh. Ini 1 9 90. gitu ya. Jadi di sini nanti jadi 193. Nah, ini balik lagi. Ini pasti jadi 254. Nah, ini udah. Ini yang dikumpulkan gitu. Nah, untuk memastikan lagi, kalian bisa buka kalkulator kalian. Jadi di sini bener nggak nih? Ini kan jumlah hostnya 62 nih. Bener nggak dari start IP ke NIP ini bisa handle 62 host gitu ya? Jadi kalian tinggal kurangi aja 62 dikurangi 1. Nah, ini 61. Kenapa bukan 62? Jadi sama ya, kalau kalian ngitung dari 1 sampai 10, kalau kalian ngitung dari satunya, jadi kalau 1 sampai 10 itu jumlah bilangannya adalah 10. Nah, sama dengan ini. Ini pasti 62 hitungannya. Gitu ya. Jadi NIP kalian kurangi dengan start IP, terus nanti kalian tambahin 1. Nanti dapatnya balik lagi 62. Terus kita lihat lagi di sub network yang kedua, 126 dikurangi 65. Nah, 61 juga. 62 juga ya. Jadi dari coba aja kalian hitung dari 1 sampai 62. Hitung satunya. 1 2 dan terusnya sampai 62, ini pasti jumlahnya 62. 1 sampai 10 jumlahnya 10. 10 bilangan atau 10 komputer gitu bahasanya. Nah, nanti kalau misalnya ini melenceng dari jumlah host ini, berarti ada perhitungan yang salah. Terus 190 dikurangi 129. 1, terus 254 dikurangi 93. 254 dikurangi 193. Itu ya. Jadi nanti kalau ada hitungannya salah,
eh, mestinya kalian dapatnya aslinya 62 hostnya, terus di sini jadinya 63, berarti kemungkinan di sininya udah pasti salah. Nanti ini nulisnya ini ya. Kalau untuk korek-korek pribadi bisa pakai gini, tapi kalau misalkan ada soalnya, ya kalian harus kumpulnya seperti ini. Jadi biar simpel aja, biar kalian paham. Jadi, oke, nah, sepertinya sudah mulai menarik buat kalian. Nah, terus sekarang kita lanjutkan. Kita ada namanya subnetting bertingkat. Nah, jadi kalau subnetting ini kan jumlahnya sama ya. Jadi antara network 1, network 2, dan seterusnya itu jumlah hostnya sama. Nah, kita bisa ngeset antara satu subnetwork dengan subnetwork lain itu nilai hostnya berbeda atau jumlah hostnya berbeda. Misalkan, kita balik ke studi case aja ya. Case 3. Tetap kita punya network ID awal adalah seperti ini. Jumlah host maksimalnya kan 254. Nah, terus subnet awalnya adalah seperti ini. Nah, ternyata terdapat terdapat kita bikin 3 aja. 3 buah 4 ya. 4 buah divisi gitu bilang. Di dalam kita anggap ini restoran ya. Terus ada namanya divisi 1 itu kitchen. Divisi 2 ini accounting. Terus divisi 3 ini IT itulah. Ya. Nah, di kitchen ini ternyata dia cuma perlu dua host lah maksimal. Dua host maksimalnya. Terus di accounting dia perlunya berapa ya? 6 host maksimal. Nah, terus di IT ini dia perlu 30 host maksimal. Nah, nanti kalau kalian ketemu case kayak gini, kalian bisa cara menyelesaikan. Jadi, urutkan kebutuhan host terbanyak dari yang terbanyak. Nah, kalau dari sini gimana ngurutinnya? Jadi yang pertama adalah div 3 dulu ya. Divisi 3, terus baru ke divisi 2. Kok ini baru ini anggap aja div 4 ya. Div 4 dia bilang. Biar runut aja. Div 4 ini marketing. Ini perlunya cuman 10 host. Nah, maksnya hilangin aja ya. Jadi itu. Jadi div 3, terus div 4, terus div 2 ya. Div 2, divisi 2, terus baru divisi kitchen. Divisi 1. Oke, selanjutnya lakukan subnetting div 3 dulu. Jangan lakukan. Selesaikan subnetting div 3 dulu. Oke. Nah, balik lagi nih. Ini notasi awal. Div 3 itu berapa? Ini saya copy dulu. Ini subnet div 3 gitu. Kalian nulisnya gimana? Nah, kalian. Oke, ternyata div 3 itu cuma perlu 30 host. Sehingga ini akan berubah notasinya menjadi, nah, coba lihat.
Kalau 30 host itu yang mendekati, notasinya dirubah menjadi berapa? Notasi nah yuk coba, kalau ada maksimal 30 host dari tabel CDR ini, kita pakai yang notasi berapa? Kalau ada 30 notasi 32. 32 ini notasi 27 ini ya. Yang dilihat itu notasi ini. Notasinya dilihat. Notasi 27. Nah, notasi 27 itu subnetnya berapa? 255 titik 27 berapa? 255.224 Pak. 224. Benar ya? Oke, betul. 224. Nilai biner dari 224 berapa? Nah, kita jabarin gini dulu. Binernya kalian bisa lihat di sebelah sini. Jadi ada satunya 3, sisanya 0. Ini 4, ini 4. Udah 8 jadinya. Sehingga subnetworknya berapa? Subnetwork yang bisa dibentuk 2 pangkat 3. 3. Berarti jadinya 8. Nah, sebenarnya kalau nanti kalian ketemu soal seperti ini, jadi ini bisa kalian skip, nggak usah. Yang perlu kalian cari adalah block size-nya aja. Nanti kita lihat ya. Dia menjadi 256 dikurangi 224. Ini hasilnya adalah 32. 32. Benar ya? 6 kurang 4, 5 kurang 2. Oke. Nah, terus dari sini kalian sudah bisa bikin tabel dulu. Di tabelnya jadinya simple. Terus saya copy ini aja ya. Ini aja saya copy. Jadi saya copy, kita perlu lihatnya box size-nya. Ini dihapus. Ini oke, subnet 2 ya. Nah, ini sebenarnya gini. Jadi kalau misalkan kalian sudah nentuin ini, kalian lihat dulu. Adakah notasi yang sama di contoh soalnya? Kalau misalkan ini kalian bisa nentuin satu persatu ya, atau kalian bisa nentuin notasinya dulu. Jadi kalau notasi 30 host adalah tadi 27 ya. 27. Terus atau kita tentuin dulu notasinya 10 host berapa? 10 host. Yang mendekati adalah yang notasi 28 ini ya. 28. 6 host. Notasi 29. Ini jangan 6 host ya. Ini saya anggap ini 12 aja. Jadi ini notasi 28. 2 host ini notasi 30. Nah, notasi ini sudah kebayangkan ya. Notasi ini, cara nentuin notasi ini atau konversi notasinya mudah-mudahan sudah kebayang. Jadi kalau misalkan ada keperluannya cuma 2 host gitu ya. Jadi kalian cari di sini. Ininya ingat dikurangi 2. Jadi kalau di sini adalah 128, jadi hostnya adalah 126. Nah, kalau kalian cari di Google tentang subnetting, nanti pasti bakal muncul narasi tentang host valid.
valid host. Nah, valid host itu yaitu dari jumlah hostnya ini di tabel ini kalian kurangi 2. Karena di sini masih ada network ID dan broadcast IP-nya. Makanya di sini masih ditulis secara gelontongan. Jadi sehingga ini perlu kalian kurangi 2 dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini, jadi notasi 27 ini kan cuman perlu di satu divisi aja. Divisi lain sudah beda notasi. Nah, di tabelnya kalian bikin, ini berarti kita langsung aja ya, ini div apa nih? Div 3 ya. Div 3 dia bilang. Nah, ini kalian buatkan satu buah net 2 gitu deh. Ini namanya kolom bantu ya. Ini kolom bantu. Ini saya hapus saja. Cuman ini masih sama kan, politik 0. Terus subnet masknya dia akan berubah. Nah, dari sini sudah kebayang. Net ID di net keduanya berapa? Ini kita tulis angka aja ya. Nanti kalian lengkapi sendiri. Di net 2-nya berapa? Net ID-nya. Log size kalian udah tahu, network ID awal sudah tahu. Net ID selanjutnya nanti jadinya net ID-nya berapa? 32, Pak. Betul. Jadi nanti jadinya seperti ini. Nah, ini cuman kolom bantu aja ya, biar kalian mudah menentukan broadcast IP-nya. Jadi broadcast IP-nya otomatis nanti jadi 31. Terus start IP-nya 1, NIP-nya adalah 30. Jadi udah dapet. Ini dia udah dapet seperti ini. Nah, ini 30 ya. Hostnya sudah valid 30 ini. Ini perlunya 30 host. Jadi sudah. Nah, net 2 ini nggak usah dilanjutin dulu. Net 2 ini. Jadi net 2 ini net ID-nya kalian bisa pakai di mencari di divisi 2 dan 4. Jadi ini subnetting div 2 dan 4. Nah, kenapa ini digabung? Karena dia memiliki notasi yang sama. Jadi prosesnya adalah sekali aja, nggak usah lagi kalian nyari div 2 dulu selesaikan baru div 4 atau div 4 dulu baru div 2. Jadi ini sekali aja prosesnya karena ini notasinya sama. Nah, sehingga nanti dia awalnya adalah notasi, ini awalnya notasi 27 ya, 27. Ini akan berubah menjadi notasi div 2 dan 4 jadi notasi 28. Nah, 28. Nah, fungsinya mengetahui notasi ini adalah untuk mengetahui subnet masknya. Oke, subnet mask notasi 28 berapa? Titik. Subnet mask notasi 28 240, Pak. 240. Oke, 240 terus di sini kita langsung aja ya, karena kita tidak memerlukan ini subnetwork, jumlah subnetwork ini kita nggak perlu. Ini saya hapus saja nanti kalian bingung. Subnetwork ini kita nggak perlu karena di sini kita cuma cari tadi satu aja. Padahal dia bisa bikin 8, tapi kita cuma perlu satu subnetwork aja. Nah, sehingga nanti tabel kalian udah sampai sini aja. Ntar lu, ini block size-nya belum. Block size-nya ini menjadi 256 dikurangi 240. Ini jadinya 16.
Benar ya? Kalau salah nanti koreksi langsung ya. Di sini kita perlu 2 ya, div 2. Jadi ini bakal menjadi div 2. Jadi awalnya adalah 10.32. Ini network ID-nya. Subnetnya sudah berganti. Jadi kita perlu 2. Nah, terus karena kita perlu 2, kita bikin 3 ya, karena kita perlu kolom bantuan tadi. Jadi kalau saya biasanya, saya bikin kolom bantuan ini untuk cari net ID-nya aja. Untuk nyari net ID-nya aja. Biar saya gampang nentuin broadcast IP-nya. Oke, sini sudah ketemu div 2. Terus ketemu div 4. Terus ini net batu gitu dah. Oke, mudah-mudahan terbayang ya. Kalau bingung langsung ditanyakan aja. Ini dapatnya dari tabel bantuan ini. Nah, ini kenapa kita tidak selesaikan ini. Karena kita cuma perlu ini untuk menentukan broadcast IP tadi. Nah, net 2 ini karena divisi 3 ini cuma perlu satu aja ya. Perlu satu subnetwork yang jumlahnya 30. Sedangkan ini sudah selesai. Jadi untuk kolom berikutnya itu sebenarnya untuk ngisi div 2 dan div 4. Nah, sekarang untuk net ID-nya, jadi tadi kan udah ketemu nih 32 ini. Ini nggak boleh dirubah ya. Jadi ini bakal menjadi net ID awalnya dari divisi 2 ini. Nah, yang perlu kita cari adalah div 4-nya. Div 4-nya berapa? Network ID-nya. Tiga dua ini ditambah 32 ditambah berapa? Ditambah 16. betul. Ditambah 16. Jadinya 48. 48. Terus net bantunya tetap saya cari ya biasanya. Pasti saya cari. Net bantunya jadinya 48 ditambah 48 ini ditambah 16. jadinya 11. 64. Bener nggak? 48 tambah 16. Bener nggak? Bener. Kalau bener ya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi langsung ya. Oke, di sini. Nah, jadi nanti jadinya subnet masnya divisi 2 dan divisi 4 itu jadinya udah pakai subnet mas notasi 28 ya. Karena di soalnya di awal div 2 dan div 4 itu menggunakan notasi 28 ini. Karena ini memerlukan dua divisi dengan notasi yang sama, jadi saya tambahkan 3 kolom baru. Jadi awalnya 1, ini kolom bantuannya, terus ini kolom hasilnya, terus saya tambahkan 1 kolom bantu ini. Ini fungsinya untuk menentukan broadcast IP yang di sini. Jadi kalau ini nggak tahu kan agak sukar ngitungnya ya. Ini bisa aja, ini kalian hapus, bisa aja. Ya nanti kalian tentuin sendiri, ini udah pasti 49. Nanti kalian cari. Kalau notasi 28 ini jumlah hostnya berapa? Jadi kan di 28 ya, notasi 28. Berarti ada 14. Ini bisa kalian tambahkan 14. Gitu. Nah, biar nggak sukar ngitung itu, jadi mending saya buat tabel bantu ini. Oke? Jadi sekarang sudah gampang nih. Di sini jadinya 47, jadinya 46, ini jadinya 33.
Terus di sini jadi nanti 49. Ini jadinya 63. Ini jadinya 62. Nah, yang ini nggak usah diselesain. Kita cuma cari ininya aja, biar gampang nentuin broadcast IP-nya. Nah, ini udah beda nih. Subnet mask-nya udah beda di masing-masing divisi. Nah, terus ada satu divisi lagi ya, divisi marketing. Divisi IT. Divisi kitchen kan. Subnetting, divisi kitchen. Notasi 30. Nah, kita bisa ambil dari sini. Nah, coba yang kitchen kalian kerjain sendiri. Jadi ini awalnya adalah notasi 28. Ya. Terus dia akan berubah menjadi notasi 30 karena kita sudah tentukan notasinya di awal. Nah, terus silakan cari sendiri. Coba dicari sendiri dulu. Nanti kita isi tabelnya berapa. Ini nanti akan menjadi div 1. Oke, ada yang sudah? Di orek-orek kalian nggak usah nulis ini semua ya, cukup belakang-belakangnya aja tulis. Tapi nanti kalau dikumpulin ya harus lengkap. Perlu subnet mask, terus block size. Silahkan dicari, ini 256 dikurangi. Subnet masknya berapa? Blocknya berapa? Terus di sini kalian bisa bikin tabel bantu dulu. Ada yang sudah? Kalau sudah langsung open mic aja. Oke, ada yang sudah? Oke, kita bahas bareng aja. Notasi 30, subnet masknya berapa? Belakangnya aja ya. 252. Betul. Betul ya, saya percaya sama kalian ya. Notasi oke betul, 252. Berarti di sini block testnya 256 dikurangi 2. 252. Betul, hasilnya? Hasilnya berapa? 4, Pak. 4. Betul. Perlu bikin tabel bantu nggak? Kok tabel? Kolom bantu nggak? Perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu, betul tuh perlu. Terus saya sih perlu. Nah ini net bantu. Nah di sini jadinya net bantu. Net bantunya jadinya, oh ini saya tambahin dulu ya, 252. Net bantunya. Net ID di net bantu ini jadinya 68. betul. Terus broadcast IP-nya 6 67 betul. Sekarang ini jadinya 65. Ini 66. Oke.
Nah, kalau sudah ketemu ini, kalian sudah bisa hapus ini. Nah, jadi 2 ya. Jadi untuk validasinya, kalau misalkan dia cuma 2 host, bener nggak? Start IP-nya 65, end IP-nya 66. Jadi cuma 2 aja yang bisa. Gitu. Jadi untuk validasi yang lain silahkan dihitung sendiri aja. Oke, kayaknya sudah semakin paham. Ada pertanyaan dulu yang masih membingungkan? Itu kalian sudah belajar tentang proses subnetting. Jadi subnetting biasa, jadi dia tidak bertingkat ya, ini modelnya. Jadi keseluruhan subnet yang dihasilkan itu jumlah hostnya sama. Terus ada yang model subnetting bertingkat. Jadi kebutuhannya di masing-masing subnetwork itu berbeda. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada? Ada yang masih bingung? Oh iya. Untuk minggu depan, ini udah hampir semua ya? Oke, udah hampir semua. Minggu depan kita ketemu di lab ya. Kita ketemu di lab. Nanti saya harap kalian bawa ini. Kalian bisa beli kabelan. Kabel UTP ya. Kabel UTP itu yang belum ada ujungnya. Itu kalian bawa aja yang 2 meter. Terus kalian beli konektor RJ45 namanya, atau di toko biasanya konektor LAN. Nah, nanti di sini kabel UTP ini kalian bisa lebih ya, bawa bisa 3 meter atau 2 meter, atau di rumah kalian mau bikin kabel LAN gitu, jadi kalian perlu yang 10 meter, itu bisa dibawa. Ini biasanya harganya sekarang kalau nggak salah 6.000 per meter, 6.000 7.000 lah. Ini kalian bawa 2 meter, nanti kita bakal bikin kabel 2 buah. Ini 2 buah kabel. Ada namanya kabel cross, balik ke slide awal ya, dan kabel right. Nah, nanti kita bikin 2 kabel ini. Nah, karena ini satu kabel ini perlu 2 konektor. Jadi saya harap kalian bawanya nggak pas ya. Jadi bawa aja 6. Untuk jaga-jaga. Minimal bawa 6. Kalau konektor ini 5.000 bisa. Oke, ini untuk yang minggu depan. Untuk pertemuan di lab. Oke. Ini nanti sama kita bahas tentang web server. Jadi minggu depan pagi nggak kuliah ya. Jadi kita kuliah siang aja. Nanti kita ketemu di lab. Oke, ada pertanyaan dulu? Ini saya copy, bawa di kolom chat. Itu silakan disimpan di file kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oh iya. Ada Pak. Ya, apa? Apa? Ini yang kabel UTP-nya berarti beli 2 Pak? Enggak, beli meteran aja. Nanti dipotong. Ingat bawa gunting ya? Bawa aja gunting. Oh iya. Gunting. Jadi misalkan minimal buat 2 meter ya. Jadi 2 meter ini nanti bakal dibagi semeter untuk cross, semeter untuk right. Jadi jangan beli 2 buah gitu. Karena biasanya kalau eceran ini hitungannya per meter. Jadi mau beli berapa meter gitu. Kabel cross sama strike itu sama kan Pak? Kabel ininya sama kabelnya. Jenis kabelnya sama, cuma nanti susunan kabelnya yang berbeda dalamnya. Ingat beli kabel UTP ya, jangan beli kabel listrik. Belinya kabel Iya, Pak. pokoknya beli kabel UTP gitu.